Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam yang terhormat para pemateri yang sudah bersedia hadir memberikan kuliah tamu pada malam hari ini. Untuk Ibu Cleo Putri, Ibu Unita, Bu Zia, Bu Sofia, dan mungkin ada beberapa dosen yang hadir pada malam hari ini. Dan juga kepada para rekan-rekan mahasiswa. Formal sekali saya ya. Baik. Oke, senang sekali malam ini kita bisa bertemu secara virtual untuk menyaksikan kuliah tamu biopsikologi yang malam ini dihadiri oleh para mahasiswa yang mengambil mata kuliah biopsikologi dan mahasiswa secara umum ya. Saya sendiri juga termasuk seseorang yang tertarik di bidang neuroscience dan mungkin malam ini saya akan belajar banyak juga dari para pemateri. Nah, untuk pada malam hari ini yang akan mendampingi para pemateri untuk menyampaikan materi adalah seorang moderator yaitu Bu Unita. Mungkin nanti kita bisa kenalan dengan Bu Unita. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Jurusan Psikologi Universitas Brawijaya, yaitu Ibu Cleo Putri Al-Yusaini. Kepada Ibu Cleo dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Afif. Selamat datang untuk Dr. Edmi dan juga untuk mau dia dipanggil Kak atau Bu Ayu Hiza yang sudah cantik Ibu, banget malam ini. Ibu ketuaan kayaknya Bu Ayu. Oke, Dr. Edmi ini kita ketemu terakhir akhir tahun 2019 ya dokter, ketika Dr. Edmi mengantarkan Yayu untuk mengikuti ya pelatihan gitulah di laboratorium terpadu ilmu sosial yang kita punya di sini di FISIP ini gitu. 1 bulanan ya sempat ngekos di Malang, belajar tentang big data dan sebagainya. Segera setelah menamatkan S1 di bidang psikologi dan sekarang Kak Yayu ini sudah menjadi salah seorang data analis yang sangat diandalkan di Pusat Neuroscience UHAMKA yang salah satu founding father-nya adalah Dr. Edmi yang sudah berkenan untuk mengisi waktunya bersama kita malam ini. Dr. Edmi sendiri seorang yang sangat luar biasa, bukan hanya seorang neurolog, neuroscientist, tapi juga sekaligus luar biasa sekali kemampuannya untuk membangun networking serta untuk mencari funding gitu ya dok. Jadi proyeknya banyak banget penelitiannya dan semuanya keren-keren yang malam ini akan di-sharekan juga kepada teman-teman yang ada di sini. Kami dari kelas biopsikologi secara khusus dan psikologi UB merasa sangat terhormat kedatangan 2 orang tamu istimewa. Informasi terakhir yang saya dapatkan, Yayu juga sekarang sudah menjadi influencer gitu ya, Yayu, yang memiliki luar biasa. Nanti juga mungkin bisa sharing kepada teman-teman gimana sih caranya menginfluence dengan menggunakan berbagai macam pendekatan neuroscience. Begitu saja sambutan dari saya malam ini. Temanya juga sangat menarik tentang riset dan etika di bidang neuroscience. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Afif. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Cleo atas sambutannya. Jadi malam ini kita akan memberi makan otak kita dengan hal yang sangat menarik ya Bu Cleo ya. Siap-siap teman-teman ya. Nanti tidurnya nanti malam berarti. Karena sudah diberi nutrisi ya secara maksimal oleh para pemateri yang kece-kece. Silakan kepada moderator kita Ibu Unita untuk memperkenalkan dulu mungkin ya. Bu Unita akan memperkenalkan dulu para pemateri-pemateri yang keren-keren ini. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Unita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi untuk sesi yang pertama ini saya akan mempersilahkan Kak Ayu untuk sharing ke teman-teman semuanya di sini terkait dengan pengalamannya ya sebagai seorang researcher, sebagai seorang lulusan psikologi, dan nanti kans-kansnya apa sih yang nanti ketika sudah lulus dari S1 ini bisa memanfaatkan ilmu pengetahuannya, pengalamannya, dan ya tadi itu nanti pengalaman jadi influencer itu gimana gitu ya misalnya. Oke, silahkan Kak Ayu untuk layar dan waktu saya serahkan ke Kak Ayu. Monggo. Baik, terima kasih Bu Yunita. Oke, teman-teman semua apa kabar? Aku mau share share screen ya. Hai Gorgeous, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oh iya,
saya mau terima kasih nih karena telah mengundang saya menjadi pembicara di kuliah umum kali ini. Baik, saya Yayu Hizanisa, please call me Ayu. Nah, saya berasal dari Bandung, kota kembang, di mana yang terkenal dengan makanan dan juga fashionnya. Tapi saya pindah ke Jakarta untuk berkuliah. S1 saya berasal dari UHAMKA, psikologi, kemudian saya sedang mengenyam pendidikan S2 di Magister Manajemen. Nah, ketemu dosen-dosen hebat. Nah, dia Dr. Edmi dan Pak Denny. Mereka mengajarkan saya banyak hal sampai saya berkesempatan untuk belajar di Universitas Teknologikal Petronas, mempelajari banyak teknologi tentang neuroimaging dan juga bisa diimplementasikan loh di risetnya psikologi. Nah, the best job ever, oh my god. Nah, ini dia pusat neuroscience. Kita geser yuk. Nah, saya bekerja di sini, guys. Nah, ini adalah ruangan Ideas Room namanya. Di sini kita bisa mencari banyak ide lah ya. Yuk. Ya, ruang santai sedikit. Nah, ada sepeda nih. Kalau misalnya boring, kita boleh kok izin sepedahan sebentar. Ini ruangan kita, laboratorium. Jadi tur sedikit ya, guys. Nah, oke. Kita buka. Nah, di sini dia ada EEG, elektroencephalografi, di mana kita bisa melakukan pencitraan otak. Depannya ada eye tracker. Kemudian ini yang meja paling berantakan, super berantakan, ini meja saya, Social Data Analytic and Psychometric di Pusat Neuroscience UHAMKA. Di situ ada keyboard piano. Kalau misalnya bosen, ya boleh lah ya break sedikit. Nah, kembali. Nah, di sini ada hall, di mana kita punya locker, isinya baju-baju lab. Kemudian di sini, ini ruang Dr. Epi. Oke, di sini. Ini sekretariat. Semua administratif diatur dan diurus di sini. Oke, kembali ke ruang rapat. Di sini ruang rapat, cozy kan? Ada Elisa. Dia Finance and Administrasi di Pusat Neuroscience UHAMKA. Ini dia foto kebanggaan Pusat Neuroscience UHAMKA dengan anggota-anggota yang hebat banget. I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen tahu deh di sini teman-teman sharing. Kira-kira teman-teman pengen jadi apa sih sebenarnya? Bentar ya. Teman-teman di sini ada yang udah punya rencana nggak sih kira-kira ke depannya nanti setelah lulus mau jadi apa? Atau pengennya konsentrasi di bidang apa sih gitu? Apakah ada yang tertarik sama neuroscience kah? Nih ya, teman-teman, boleh diisi dulu nih. Di sini, when I grow up, I want to be. Nah, di sini masuk aja, di scan barcode-nya terus ditulis dong, teman-teman pengen jadi apa? Oke, psikolog, HRD, konsultan, ada lagi? Oke, saya share sini. Oke, terus, wow, dosen, my God, great. Terus, psikolog, orang kaya. Realistis ya. Independent woman. Anggota dewan. Wah, banyak banget. Wah, keren. Forensik. Ini menarik nih. Forensic psychologist. Anggota KPAI. Wah, pembisnis. Wow, oke, aku stop ya. Nah, tadi aku ngeliat nih, ada yang pengen jadi pembisnis. Nah, teman-teman semua, aku di sini mau sharing sama teman-teman semua. Kalau memang sering banget kita mendapati kemudahan, tapi di sisi kemudahan itu pun juga sering banget kita dapat kesulitan. Which is tadi ada yang bilang mau pembisnis. Misalnya tadi di sini siapa yang mau jadi pembisnis? Angkat tangan coba. Angkat tangan. Wah, Bella Cynthia, terus siapa lagi? Oke, Salvina. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalnya kita punya cita-cita, terus ini ada yang nulis ya, mau jadi apa? Your husband. Siapa yang nulis? Oke. Nah, karena beberapa hal itu juga kita rasa mudah ya kan. Ada beberapa hal yang memang kita mengejar itu rasanya mudah, terus juga saat udah awal-awal mudah kita mengalami kesulitan. Nah, terkadang ini biasanya sering banget kita ketemu di pebisnis. Atau misalnya especially dunia research ya, dunia research. Jadi ketika kita mau mencoba, kita cuma dinasehati, misalnya kita datang ke konsultan atau konselor gitu, disampaikan kalau misalnya kita harus berpikir lebih kreatif untuk bisa keluar mencari jalannya. Atau kita diminta untuk thinking outside the box. Nah, karena kenapa sih kalau kita harus bertanya sama diri kita, how to get out of the box, where to go, and how to get back?
That's because where we live, we actually live inside box. Sama halnya pada saat saya memutuskan untuk berada di bidang riset. Ini nggak akan mudah sih memang. Ada nggak di sini yang mau jadi researcher? Pure researcher. Ada yang tertarik sama dunia riset kah di sini? Aku lihat kayaknya belum ada yang tertarik sama dunia riset ya. Oke. Kenapa sih saya memutuskan setelah lulus itu memutuskan untuk di dunia riset? Memang ini halnya nggak mudah, nggak gampang memang buat beberapa orang ketika memutuskan untuk di dunia riset. Karena sebenarnya mau ngapain sih dunia riset ya kan? Pasti pikirnya pertama hal yang mungkin kalau untuk monetizing itu kurang. Pertama orang-orang pasti sampaikan seperti itu ya, monetizing kurang kak gitu, atau misalnya males deh buku-buku terus, nanti nggak bisa liburan atau apa, itu kebanyakan berpendapat seperti itu ya. Aku ngedengar ngobrol sama beberapa orang waktu pas visit ke kampus, nanyain kalian mau jadi apa, HR, psychologist, terus ada yang pengen konsultan, ya nggak apa-apa sih, that's good emang. Tapi waktu saya mencoba untuk memutuskan ke dunia riset, itu saya jadi bertanya-tanya sebenarnya kenapa sih saya harus memutuskan ingin ke dunia riset gitu? Kenapa saya mau di dunia riset? Kenapa saya tertarik di dunia riset? Tapi menurut saya this is the coolest job I ever had. Ini coolest job. Karena buat saya memang ini pekerjaan yang allows me to be useful, plain, and simple, giving an impact to others. Nah, tapi saya juga coba berpikir ya, gimana caranya saya bisa berpikir outside the box. And saya di sini mau menjelaskan how to thinking outside the box. Nah, karena kan teman-teman semua di sini memang ada yang cita-citanya mau jadi pengusaha, psikolog, terus juga ada yang mau jadi ada yang jadi musisi, ada yang mau jadi ilmuwan. Ini ada yang mau jadi ilmuwan, keren ya. Programmer, which is semuanya kita butuh untuk thinking outside the box. Saya mulai untuk bertanya sama diri saya sendiri, pertama itu why? Kenapa? This is how to thinking outside the box. Faktor pertama adalah why. Kenapa saya harus berpikir outside the box? Padahal kan tetap ya, kalau misalnya kita mikir dalam box saya, sebenarnya kita aman-aman aja sih, which is kita ngikutin sama orang-orang lainnya. Nggak ada masalah kok. Terus kalau misalnya kita mikir outside the box, memungkinkan nggak kalau misalnya kita jalannya akan mudah? Memungkinkan, tapi mungkin juga kita menemui resiko yang lebih besar. Atau mungkin kita menemui kesulitan yang lebih panjang lagi, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kita diam di inside the box. Nah, ini memang jadi hal yang dilematis sih, kalau misalnya buat beberapa orang yang baru lulus dari kampus. Kebanyakan nih, waktu saya magang jadi HR di Ming Holdings, itu banyak anak-anak yang dari psikolog, terus juga dari hukum. Kamu mau ngelamar jadi apa gitu kan? Saya mau jadi customer service gitu. Oh, sebenarnya memang nggak apa-apa. Tapi di sisi lain, kenapa kamu nggak menjadi apa yang sebelumnya kamu rencanain? Dia kan sebelumnya pengen jadi HR gitu kan, atau sebelumnya dia memang pengen jadi pengacara. Satu kendalanya, seringnya ditolak sama perusahaan. Terus juga dia akhirnya menyerah. Dia juga nggak mau melakukan hal yang menurut dia ambil resiko terlalu besar. Sampai akhirnya dia kerja apa aja gitu. Ya nggak salah sih, karena kebutuhan orang berbeda-beda. Terus kenapa sih gue harus ambil resiko menjadi researcher gitu? Apakah thinking out of the box ini something yang luxury atau kebutuhan? Coba aku mau tanya sama teman-teman. Thinking out of the box ini something luxury atau something yang memang kita butuhin? Aku mau tanya random ya. Di sini Sabrina Tria Isni. Iya, Kak. Ya, out of the box itu kira-kira kebutuhan atau something luxury yang nggak semua orang bisa? Menurut saya something luxury sih, Kak. Oh, kenapa gitu? Karena ya semua orang nggak bisa begitu, Kak. Karena kalau menurut saya, karena mungkin setiap orang punya pribadi yang berbeda-beda begitu, jadi mereka
ada yang mungkin suka untuk berpikir inside the box seperti itu. Itu menurut saya, Kak. Oke, thank you ya pendapatnya ya. Iya, Kak. Terus Terima kasih. berlanjut lagi ke random ya. Oke, Muhammad Dial Khair. Ya, Kak. Mm-mm. Menurut saya, thinking out of the box itu sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Hanya saja, setiap orang itu memiliki kemampuan masing-masing. Ya, mungkin ada yang di bidang musisi atau mungkin di bidang IPA atau semacamnya. Itu menurut saya. Oke, thank you. Terus kita bagus-bagus ya jawabannya ya. Terus kita masuk ke siapa ya? Oke, kita masuk ke Anissa Shakila. Anissa Shakila, boleh? Kayaknya nggak kedengeran ya. Kayaknya nggak kedengeran ya, Anissa Shakila. Anissa. Oh. Harus dicolek gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Kita beralih aja ke Irena Amelia Saragi. Boleh dong minta pendapatnya? Kenapa, Kak? Boleh minta pendapatnya, kira-kira nih, kalau thinking out of the box itu, dia something luxury yang nggak semua orang bisa, atau memang sesuatu yang kita butuhkan? Sesuatu yang kita butuhkan. Kenapa itu? Karena dunia terus berputar, jadi kita harus berpikir semakin luas setiap harinya. Kayak gitu kayaknya. Oke. Aku jawab nanti ya soal itu ya. Coba deh teman-teman semua bayangkan. Thinking about our lives today. I mean, we are network. I mean, not in a work. Kita semua itu saling connected. Kita saling connected. Saya kemudian berpikir ya, harus menjadi seorang researcher saat memang hal-hal yang banyak hal yang memang harus kita coba benahi, banyak permasalahan yang memang belum terpecahkan. Saya harus berpikir ketika saya memutuskan ini sebenarnya saya memberi impact pada siapa sih, gitu. Ketika saya memiliki dosen-dosen hebat yang banyak mengajarkan saya gimana sih kira-kira metode research, terus juga gimana cara kita untuk bisa mencari kira-kira isu, fenomena, lalu kemudian solusi, which is I love doing this, giving an impact, terus juga memberikan informasi yang in the end orang-orang tuh nanti juga bakal menyebarkan lagi. Nah, jadi kesimpulan saya di sini adalah teman-teman jadi tahu lah kalau misalnya ingin out of the box itu bukan something yang luxury, tapi kebutuhan, it's necessity. Karena ketika kita memang berpikir, kita biasa berpikir misalnya ya komponen-komponennya, oke, kita punya masalah, misalnya apa nih, masalah lingkungan misalnya, masalah lingkungan, terus juga kita orang kebanyakan kalau misalnya kita ngelihat di pantai mereka buang sampah sembarangan, otomatis beberapa orang jadi kayak ikut numpukin sampah nggak sih? Pernah ngeliat kayak gitu nggak? Ya kan? Tapi someone yang thinking out of the box apa? Membenahi kan, mencoba cari solusinya seperti apa, bikin movement gitu loh. Jadi kalau menurut saya thinking out of the box itu adalah satu kebutuhan. Tadi excellent ya tadi yang bilang tadi kebutuhan. Thank you ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke tahap yang kedua setelah why. Which. Nah, kita punya nih kira-kira. Kita punya boxes yang membahas banyak hal. Misalnya ada box yang membahas tentang isu sosial, atau misalnya teman-teman misalnya punya box yang membahas mengenai depresi, atau misalnya permasalahan yang bersifatnya pribadi. Kita mau yang mana nih kira-kira, which one sih? Terus abis itu di dalam boxnya itu ada boxnya lagi kira-kira. Ada yang kita tahu, cukup tahu, dan tidak tahu. Ini scientific thinking sebenarnya untuk yang tahap ini. Untuk kemudian which itu adalah scientific thinking. Gimana kita mengetahui kira-kira spesifik apa sih yang mau kita bicarakan, spesifik apa sih yang mau kita ambil gitu untuk action.
kita dibekali dengan beberapa pengalaman dari kita sendiri ataupun orang lain. Misalkan teman-teman sering dengar cerita nih, kayak misalnya yang paling simpel aja, nonton film rame kata orang. Otomatis teman-teman jadi suka ikut-ikutan bilang rame gitu, seolah-olah jadi kayak padahal teman-teman belum pernah nontonnya gitu, tapi dibilang rame, udah masuk rekomendasiin. Pernah nggak sih ada ketemu temen yang dia ngerekomendasiin film yang bahkan dia belum pernah nonton gitu loh, atau merekomendasikan tempat, atau misalnya membahas permasalahan yang sebenarnya dia belum pernah punya pengalamannya, which is dari mana? Dari orang yang memang dia ketemu, sharing. Terus kita juga ngelihat pengalaman dari ketika orang bikin apa, mengalami apa, hal yang kita punya itu kan kita punya experience, tapi kita juga punya indirect experience yang bisa jadi informasi gitu loh. Jadi lihat apa yang dialami, terus mengalami apa sih orang yang lain, terus apa yang dilakukan, atau apa yang mereka ciptakan, dan itu jadi rujukan teman-teman. Nah, kira-kira di sini ada yang mau sharing nggak kira-kira? Terpikir apa sih kira-kira punya permasalahan apa yang digambarkan gitu, tergambarkan lah permasalahan psikologis apa yang tergambarkan oleh teman-teman, dan teman-teman sebenarnya pengen berbuat apa sih? Boleh aku tunjuk satu ya. Aku di sini sesinya sharing aja, sharing how to thinking outside the box supaya kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, aku mau tunjuk Ayu Jessica. Halo Ayu Jessica, aku mau minta sharing dong, kira-kira kamu terbayang nggak sih punya permasalahan, kira-kira permasalahan psikologis apa sih yang perlu diangkat di masyarakat, terus kira-kira kamu punya ide solusi apakah yang pernah terpikirkan? Kayaknya tentang itu sih, lebih ke mental health. Mental health. Soalnya juga kan masih banyak orang yang nggak ngerti itu caranya menjaga kesehatan mental. Jadi kayaknya itu sih yang perlu diangkat ke masyarakat supaya masyarakat tahu. Oke. Kira-kira pernah nggak sih terbayang sama kamu kalau misalnya kira-kira aku mau ngapain ya untuk mengatasi permasalahan mental health ini? Kalau sekarang sih masih belum kebayang sih, tapi kayak masih berusaha kayak aku harus mengedukasi diriku sendiri dulu supaya nanti bisa ngasih kontribusi buat masyarakat. Oke, bagus ya. Nah, sekarang teman-teman, tadi kan udah disampaikannya sama Jessica ya, kira-kira permasalahan itu mental health, terus juga memberikan kepada masyarakat pengetahuan dan lain-lainnya. Nah, terus gimana cara kita untuk bisa ke arah sana? Pernah terbayangkan nggak teman-teman, misalnya kita punya hal yang pengen kita tuju, tapi kita nggak tahu caranya. Saya waktu pertama kali declare mau jadi researcher, saya nggak tahu caranya kayak gimana. Waktu ini untung ada Dr. Edmi yang benar-benar mengarahkan saya, kira-kira saya harus seperti apa secara step by step. Yang pertama, saya harus perlahan paham bagaimana cara membaca paper. Itu walaupun membosankan, jujur saya harus baca itu gitu kan. Terus juga gimana caranya mengatur waktu, beliau ajarkan. Terus juga sampai dengan apa yang mungkin saya harus concern. Waktu itu saya masih belum paham kemana arahnya saya mau riset ini sebenarnya mau ngapain gitu. Masih sampai pada saat itu saya nggak paham. Tapi how to get there, itu yang jadi pertanyaan besar. Mengetahui saya ditampilkan gambar, saya mau jadi researcher udah bener-bener gambar yang secara umum, tapi saya nggak tahu fokusnya kemana, spesifiknya apa. Tapi kalau mau berpikir outside the box, kita butuh sedikit we need a little spice, kayak something information, something yang memang kira-kira something wrong, something absurd yang memang kita harus bayangin gitu. Kira-kira apa sih yang informasi yang mendukung gitu untuk kita ke arah sana. Waktu saya memutuskan untuk jadi researcher di sini, itu nggak mudah sih untuk mencari tahu itunya. Saya sampai berkali-kali sama Dr. Edmi tanya, sebenarnya kamu maunya apa? Sebenarnya kamu maunya seperti apa sih? Maunya kayak gimana? Hampir setiap hari kali ya saya ditanya gitu ya dok ya.
sampai bosen saya. Dipanggil ke ruangan, tanya lagi itu. Saya yang nggak tahu, nggak ngerti mau ngapain gitu. Sebenarnya sampai kayak gitu. Sampai akhirnya, kalau saya nggak bisa mengobserv sendiri saya mau jadi apa. Tapi beliau yang observasi saya sampai saya baiknya menjadi apa gitu loh. Sampai ada di sini saya belajar sampai akhirnya saya paham saya mau gimana, saya mau mengambil langkah apa untuk bisa saya menjadi researcher yang bisa diandalkan at least sama pusat neuroscience ya dok. Nah, coba deh kalau misalnya kita mungkin butuh informasi-informasi yang relevan, butuh bantuan juga orang gitu loh untuk ya something that we call divergent. Ya, ada borders dalam pikiran yang mana kita tahu dan kita belum terpikirkan gitu loh. Jadi ada batasan antara kita tahu dan kita belum terpikirkan. Ada batasan di situ. Memang sih kalau berpikir itu memang kita butuh waktu yang panjang untuk berpikir sih. Nah, kayak ada beberapa hal yang di sini untuk berpikir kayak gini tuh makanya kita bisa berkembang untuk memikirkan kira-kira stepnya apa. Mulai kayak ke-trigger untuk coba kreatif, kira-kira mau bikin apa ya di riset ini. Mulai coba cetuskan ide ketika udah mulai paham arahnya kemana gitu loh. Nah, ada contoh kecil deh kayaknya saya mau sharing deh. Bentar ya. Kira-kira teman-teman kalau denger lagu tadi teman-teman terpikirkannya apa? Kan biasanya mungkin kita kalau denger lagu kita kebawa feeling ya, perasaan gitu. Kira-kira teman-teman tadi ngedenger lagu tadi perasaannya kayak gimana? Mau nanya sama Diva Maharani. Tadi denger lagu tadi gimana? Menurut kamu? Lagunya lebih ke slow ya Kak ya, jadi kayak lebih enak aja dengernya. Menikmati lagu itu. Nikmati. Kamu ngerasainnya kayak gimana? Lebih ke enjoy aja dengernya, jadi kebawa enjoy. Enjoy. Oke, makasih Diva. Ya Kak. Terus Tania Yohana. Kamu tadi dengar musiknya, kamu gimana rasanya? Ngedengar musik tadi? Sad Kak. Sad gitu kayak sedih. Sad ya. Dibikin bengong ya. Oke, thank you. Terus minta Nashwa Azizah Cahya. Iya Kak. Iya, gimana perasaannya dengar musik tadi? Tenang sih Kak. Tenang? Iya. Oke, thank you. Nah teman-teman, tadi kan saya sedikit kasih musik ya. Sebenarnya musik ini juga saya juga jadi ikut ngerasa kayak agak termenung sih memang untuk mendengar lagu ini ya, karena memang slow dan rasanya kayak tenang gitu. Cuman memang di sini coba deh kalau misalnya teman-teman biasanya dengar musik, biasanya kita kayak lost judgment nggak sih? Kita kayak ngedengar musik itu nggak pernah kayak terlalu berpikir untuk kira-kira ini liriknya jelek kah, atau misalnya liriknya kasar kah, nggak terlalu berpikir mengenai lirik ataupun notes yang dipakai kan, ya kan? Kebanyakan orang nggak berpikir kalau misalnya kira-kira notes apa yang dipakai ya, atau kira-kira kata-katanya puitis banget, atau kata-katanya kok kayaknya ada dari puisi mana ya gitu. Jarang banget kita mikir kayak gitu kan. But sometimes sesimpel ini loh contohnya. Kalau misalnya kita thinking outside the box, kita berpikir kira-kira kenapa sih kok lagu ini bikin kita tenang? Tadi ada yang bilang katanya enjoy lagunya slow gitu kan.
Oke, nice. Udah mulai coba thinking outside the box ya. Sebenarnya sesimpel itu juga loh contohnya. Kayak kita berpikir kira-kira, pernah nggak sih terpikirkan sebenarnya di balik lagu ini apa sih latar belakang yang bisa bikin kita sedih gitu? Pernah nggak teman-teman mendengarkan lagu yang tiba-tiba itu bikin kita meneteskan air mata, tapi kita nggak punya masalah apapun gitu loh? Atau misalnya kayak seneng gitu kan? Iya nggak sih? Ini kayaknya ada Galuh Pavita kayaknya ngangguk-ngangguk aja gimana-gimana. Gimana-gimana? Kira-kira pernah dengar musik kayak gitu kan? Dengar musik, enjoy gitu kan? Tiba-tiba terbawa suasana, pernah? Pernah. Pernah bertanya-tanya nggak kira-kira kenapa sih kok bisa ngerasa kayak gini ya? Iya, biasanya kayak langsung pengen deep talk sama diri sendiri gitu. Oke. Tapi nggak relate sama pengalaman? Kadang-kadang kayak nggak tahu itu pengalamannya dari mana, cuman kayak nggak kebayang gitu, cuman kerasa aja. Oke. Memang kadang-kadang kita memang terlalu banyak kayak kadang-kadang ya dengar musik terbawa suasana akhirnya jadi nangis gitu kan, atau dengar musik jadi hatinya jadi senang. Tapi pernah nggak sih kita memang bertanya gitu sama diri kita, kok kita bisa sih sampai sesedih ini? Kira-kira dia pakai notes apa ya gitu sampai bisa bikin sedih? Karena memang di science pun juga sudah membuktikan kalau misalnya ada note-note tertentu yang memang dia trigger untuk sedih, trigger untuk senang, trigger untuk marah gitu loh. Oke. And then, apa sih step selanjutnya untuk thinking outside the box? Kita harus bertanya apa sih sebenarnya? Apa sih value-nya? Apa sih value-nya kita berbuat seperti ini? Apa sih value saya melakukan riset seperti ini? Sulit sih untuk saya sebenarnya untuk jawab ini di awal-awal. Walaupun kalau misalnya saya ditanya, kamu jadi researcher tuh mau gimana? Mau kenapa gitu? Kenapa mau jadi researcher? Saya sulit sih menjawabnya. Untuk tanya value sendiri ke diri saya juga bingung sebenarnya kira-kira apa sih yang mau saya kasih ke masyarakat gitu. Kayak terlalu klise gitu kalau misalnya kata teman saya yang saya ketemu ya, dia memang udah research yang oke lah gitu di Universitas Pelita Harapan. Dia bilang kalau misalnya giving impact to everybody it's something like klise katanya kalau untuk value. Saya coba bertanya lagi kira-kira apa value-nya gitu sampai di titik kira-kira keputusan untuk saya melakukan riset, kemudian setelahnya saya lakukan, saya jalani, match antara ide, terus juga adanya initial drive, fokus, terus kemudian evaluasi, sebenarnya itu ada value untuk diri saya sendiri. Di mana saya coba untuk berlatih untuk lebih teliti, terus juga gimana coba untuk kesabaran gitu loh, kira-kira seperti itulah teman-teman. Kira-kira kita harus paham juga apa sih sebenarnya value yang didapatkan oleh kita dan value untuk orang lain. Nah itu yang sampai sekarang mungkin agak susah untuk menjawabnya. Tapi seiring berjalannya waktu kita akan paham kira-kira value-nya apa, gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Terus juga kayak misalnya kalau teman-teman untuk mau jadi psikolog. Nah tadi ada yang mau jadi psikolog banyak banget nih, psikolog, konselor, HR, dosen, pasti punya tujuan dong, tujuannya. Misal tujuannya bermanfaat bagi semua orang, gitu, giving value. Tapi value yang mana sebenarnya? Itu loh. Value yang mana? Nah, kita harus berpikir sampai sedalam itu, kira value-nya apa ya? Sampai saya tuh untuk memutuskan bikin riset, saya memutuskan untuk terjun ke riset, saya sampai bikin kayak box kotak-kotak yang isinya itu, kenapa, cara untuk melakukannya, terus kenapa saya harus lakukan ini, lalu apa efeknya buat saya, terus juga apa value-nya buat orang dan buat saya, terus kemudian kapan sebenarnya saya harus bisa mencapai di titik kalau saya memang sudah bisa tanpa harus di-guide sama Dr. Efmi gitu, artinya jalan sendiri gitu, kapan. Nah itu yang saya sampai bikin kayak boxnya dibikin kayak analisis SWOT gitu, kotak, terus saya tulis semuanya itu keputusan besar untuk saya sebenarnya. Karena orang tua saya itu ingin saya jadi pengacara sebenarnya, bukan di bidang research atau apalagi psikologi. Itu agak jadi kayak perang, agak dilema sebenarnya. Kayak gitu loh. Kemudian kita harus tahu kapan kita mulai. Whenever when we are ready. Tapi kalau misalnya kita bilang whenever we are ready, sampai kapanpun kalau misalnya kita merasa kita nggak ready, kita nggak jalan-jalan. Ketika ditemui ada kesulitan,
mulai membuat analisis dan kemudian coba cari mengenai solusinya, mengenai caranya. Sometimes you need to allow divergence, something relevant information, terus juga dengan begitu akan ditemui ide baru, ide baru sama halnya pada melakukan riset lah, kita harus mengumpulkan banyak data, kemudian kita menemukan masalah, setelah masalah kita mencari informasi lagi, kemudian kita mengenal yang namanya solusi setelah itu kan, kayak gitu teman-teman. Jadi how to thinking outside the box itu kita rekap ya. Pertama kita tahu kenapa, why we need to thinking outside the box, why we have to do that, kenapa kita mengambil resiko untuk berbeda dengan yang lainnya. Terus kemudian which, hal spesifik apa sih yang sebenarnya mau kita ambil, yang mau kita fokuskan, hal apa yang ingin kita fokuskan, dan kenapa itu harus kita fokuskan. Kemudian ada yang namanya how do we go, how to get there, gimana caranya kita bisa ada di tahap itu. Apa sih kira-kira tahapan-tahapan yang harus kita ambil? Mulai di list kira-kira, teman-teman. Bikin itu, terus kira-kira rentan berapa waktu teman-teman mau melakukan itu. Kayak misalnya gini, saya sekarang usia 20 tahun. Di usia 30 tahun, saya harus sudah menjadi S3. Dan di usia 27 tahun, at least saya udah harus master. Di usia 30 tahun itu juga saya harus sudah settle, saya harus bisa menjadi researcher yang andal di bidang psikometrik dan sosial data analitik. Itu saya coba dibikin term waktunya, kemudian untuk mendapat itu dibikin lagi, di breakdown lagi. Oh, untuk kuliah S2 kita butuh apa? Oke, we need a little penny for that. Kita butuh cash, terus kita butuh waktu, terus kita butuh untuk ready, kita butuh mental kita siap, kita butuh untuk fokus. Oke, habis itu kita breakdown lagi. Kita misalnya mau jadi, tadi mau jadi apa, misalnya teman-teman mau jadi psikolog misalnya, itu di breakdown lah beberapa. Kemudian tadi what, value untuk diri kita. Kalau kata guru saya, kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, dan kita tidak mendapat value ke diri kita atau orang lain, itu sia-sia. Jadi coba dipikirkan, kira-kira kita mau kasih value apa sih sebenarnya buat diri kita dan orang lain. Apa value yang bisa kita ambil? Mulai kita berpikir, gitu. Permasalahan apa yang sekarang terjadi atau dialami teman-teman, atau mungkin permasalahan sosial yang ada di sekitar. Kita mulai berpikir kira-kira kalau misalnya saya lakukan A, akan memberikan dampak baik bagi masyarakat, gitu. Value apa aja yang akan ditularkan. Kemudian ini the biggest question, when? We need an action, tapi kapan? Kapan? When we are ready. Itu kayaknya kalau misalnya saya bilang itu kayak klise. Harus mau nggak mau kita tetap harus maju. Tadi ada yang bilang katanya roda berputar, ya kan? Sama, waktu juga terus berputar, terus berulir gitu. Kalau misalnya kita nunggu kapan kita ready, sampai kapan tahu, sampai zaman Nabi Ucok ke depannya juga kayaknya juga nggak akan ready kayaknya itu. Ya kan? Karena biar gimana kita harus paksa diri kita untuk over average. Jadi kita mau jadi average atau over average. Average, kita nunggu kita ready, tapi kita nggak tahu kapan kita ready-nya. Over average, kita maksain diri kita untuk kita bisa ready. Kita kejar gitu loh, kita kejar, kita punya target, kita kejar, lawan rasa malasnya, lawan juga kalau misalnya kita kurang motivasi, kita coba cari motivasi, apa yang bikin kita termotivasi. Jadi kayak gitu guys, dan thinking outside the box itu bukan sesuatu yang mahal, dan orang-orang berpikir kan kalau misalnya thinking outside the box itu cuma beberapa orang yang bisa lakukan, but actually not, itu adalah satu kebutuhan dan we need practice. We need practice a lot gitu loh, banyak gitu loh, sesering mungkin lah gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa latihan, bisa bikin analisis setiap harinya, kira-kira permasalahan apa, permasalahan kecil dari kecil aja gitu. Coba dilatih kira-kira kayak gimana. Sometimes memang cara berpikir itu bukan brojol langsung ada, tapi memang dilatih, gitu loh teman-teman. Gitu kira-kira. Ada yang mau sharing nggak?
Aku sharingnya ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ada yang mau sharing dari sini? Oh ya Bu, saya mau mencoba menambahkan boleh Bu? Gimana? Kakak Jadi, atau Bu nih? Kak atau Kak aja deh. Oh ya, ini kan mau menambahkan tentang thinking outside the box. Kalau mau ngasih pendapat tambahan tentang thinking outside the box. Menurut saya Kak, kalau thinking outside the box itu menurut saya tidak cukup kalau hanya thinking outside the box saja. Karena ibarat kata nih, misalnya kita berada di sebuah zona nih, misalnya di sebuah box. Kalau kita thinking outside the box kan kita pasti akan bertemu dengan dunia luar atau mungkin pemikiran-pemikiran liar yang mungkin belum tentu sejalan dengan yang seharusnya. Jadi kalau menurut saya manajemen resiko juga penting dalam thinking outside the box. Jadi kayak kalau kita mau mencoba thinking outside the box, kalau kita nggak punya manajemen resiko atau pemikiran-pemikiran kayak misalnya analisis-analisis seperti kalau kita berbuat A akan terjadi B, atau misalnya kita berbuat B akan terjadi C. Nah, jadi kayak kalau misalnya itu belum ada, tapi kita memaksakan diri untuk thinking outside the box, menurut saya itu malah bisa jadi berbahaya, Kak. Contohnya kalau kayak misalnya penanganan PSBB yang di masa COVID sekarang, menurut saya mungkin terjadi kesalahan kan di pemerintah karena kebijakan-kebijakan awal yang salah. Berarti kan kalau gitu mungkin maksudnya benar thinking outside the box, milih jalan tengah, misalnya dunia luar ada yang ngambil lockdown, ada yang ngambil enggak. Kita akhirnya Indonesia milih PSBB aja nih yang lockdownnya setengah-setengah. Akhirnya karena mencoba untuk thinking outside the box tapi kurangnya manajemen resiko, akhirnya malah seperti sekarang kasusnya mungkin malah lebih ke arah herd immunity atau apa, mungkin seperti itu Kak. Ya, setuju aku sama Tegar. Memang kita butuh mitigasi ya, butuh hal-hal yang memang untuk ketika ada masalah kita harus seperti apa sih. Tapi sebenarnya thinking outside the box itu kita lebih kepada kita sebenarnya mau jadi followers atau kita memang mencari solusi yang memang efektif gitu loh. Kita mau memecahkan masalah dengan cara berpikir yang lain gitu. Aku setuju sama Tegar untuk cari mitigasi gitu loh. Ya, thank you ya teman-teman. Nah, ya benar kata Tegar, kita juga butuh beberapa hal yang memang manajemen resiko gitu. Ketika misalnya pada saat ini ya, saya mungkin Dokter Erni paham kali ya Dok ya, ampun-ampunan saya ini di dunia riset di PNU ini, beberapa hal yang saya alamin lumayan damage gitu. Tapi untuk beberapa hal untuk gimana cara saya untuk bisa bertahan dan juga sampai saat ini, itu pun juga nggak mungkin saya sendiri gitu. Ada dukungan dari teman-teman di Pusat Neuroscience UHAMKA yang udah jadi kayak keluarga saya sendiri, dan itu memang sulit memang. Buat saya pada saat itu sulit gitu. Tapi memang pada saat ketika masalah itu datang, saya mencoba untuk evaluasi lagi. Gitu, Tegar. Jadi evaluasi itu penting gitu. Thank you Tegar ya. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Nah kira-kira ada lagi nggak rekan-rekan yang mau sharing di sini? Mbak Ayu, saya izin bertanya. Oh iya, boleh. Saya ingin bertanya menyangkut parameter dari thinking outside of the box. Itu parameternya kayak gimana sih? Dan apakah bisa digunakan secara sama rata untuk semua orang? Oke, ini siapa yang tadi bicara? Maaf. Saya Titis. Titis ya? Ya. Oke, Titis, thank you pertanyaannya ya. Ya, baik, terima kasih. Oke, thinking outside the box itu an art of thinking, di mana kita bisa mengembangkan kreativitas, which is there is no answer for creative. Kreatif itu luas, kreatif itu bahkan nggak ada batasnya gitu untuk bisa berpikir kreatif. Jadi kayak gitu. Untuk parameter, I really don't know apa parameternya. Tapi memang setahu saya untuk thinking outside the box itu bisa mengembangkan kreativitas, dan which is kreativitas itu nggak ada batasnya gitu loh. There is no exactly parameter. Gitu bro. Thank you Titis. Oke Mbak, terima kasih. Aku mau tanya deh, kira-kira kamu mau jadi apa sih nanti setelah lulus dari psikologi? Untuk sekarang mungkin tujuan saya pengen dari psikologi klinis. Psikologi klinis? Kenapa Iya itu? Mbak. Sorry, gimana Mbak?
Kenapa itu psikologi klinis? Kenapa pilih psikologi klinis? Soalnya saya tertarik sama ya hal-hal yang berbau dengan mental illness gitu. Mental health ya. Oh ya, sip. Oke. Kira-kira udah punya beberapa tahapan nggak? Kira-kira untuk ke sana saya untuk lulus itu kira-kira tahapannya apa? Lulus, terus udah setelah lulus gimana caranya untuk menjadi psikolog klinis? Kalau untuk itu sendiri saya belum ada gambaran secara konkret sih Mbak, tapi sedang membangun gambaran secara bertahap mungkin ya. Oke. Sedang mengusahakannya. Gitu. Keren. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Oh iya, ini teman-teman, untuk materi aku minta teman-teman untuk isi kuesionernya nih yang udah aku ada di kolom chat ya. Boleh nih diisi teman-teman, dan nanti teman-teman akan dapat door prize dari aku. Door prize-nya apa? Nanti aku akan coba kontak teman-teman personally siapa yang dapat, nanti aku kirim ya hadiahnya. Nih ya teman-teman ya. Udah ini? Udahan Kak? Sudah. Saya penasaran nih saya ya. Jadi menarik sekali ya teman-teman. Ini kebetulan kan teman-teman ini masih pada maba nih ya, masih semester 1 gitu ya. Jadi mungkin ya, jadi makanya kita senang banget ada Kak Ayu bisa cerita di sini. Jadi teman-teman kalau kata Kak Ayu tadi itu dalam thinking of outside the box itu kan butuh waktu ya. Nah, jadi jangan sampai telat nih ya. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa peka nih dengan apa-apa yang ada di dekat teman-teman untuk memikirkan ini ada masalah. Kenapa kok solusi-solusi yang selalu dipakai sekarang ini misalnya kurang efektif untuk menyelesaikan masalah itu ya. Ini kan perlu untuk berpikir di luar kotak itu ya. Nah, dan itu perlu latihan. Dan tadi saya sangat setuju sangat setuju ya dengan tadi disampaikan oleh Kak Ayu, ini butuh lingkungan yang mendukung, support. Nah, ini Kak Ayu ketemu misalnya Dr. Edmi, ketemu misalnya ada keluarga di PNU misalnya. Nanti teman-teman juga mulai bisa mendeteksi nih ya lingkungan sekitar teman-teman ini yang suportif itu seperti apa. Mulai memilih, mungkin bisa mulai memilih untuk gabung dalam aktivitas di organisasi atau mungkin mulai nih deket-deket sama dosennya ya. Jadi SKSD nggak apa-apa, sok kenal sok dekat gitu nggak apa-apa. Oke, jadi kayak gitu kali ya Kak Ayu ya. Makasih banyak Bu Nita. Ini aku ternyata udah lihat nih kira-kira feedback dari teman-teman. Terima kasih banyak ya? feedbacknya. Aku ngelihat udah ada cepet banget ngisinya. 130 orang. Terima kasih banyak atas masukannya. Ini benar-benar buat evaluasi saya juga soalnya Bu. Oke, ya. Siap. Oke, jadi untuk yang sesi yang pertama ini untuk Kak Ayu kita sudahin sementara ya. Nanti teman-teman bisa simpan pertanyaannya, diletakkan di chat. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan diskusi.